Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan bahas lagi nih tentang TWK lagi teman-teman. TWK part kedua, dan buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan nonton dulu yang part satunya ya teman-teman. Dan langsung aja nih ke videonya supaya kalian gak bosan dengan opening aku, jadi langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini kan panjang teman-teman. Nah, kalau strategi aku menjawab soal yang panjang kayak gini, aku baca dulu nih pertanyaannya itu kira-kira apa sih yang ditanyain teman-teman. Nah, kita baca dulu ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah tokoh pendiri RI yang dimaksud adalah, oke, berarti ini yang ditanyakan adalah tokoh pahlawan teman-teman ya. Nah, jadi kita baca nih, coba kita baca di sini ya keterangannya. Para pendiri negara Indonesia atau biasa disebut Founding Fathers terdiri atas berbagai macam golongan dan latar belakang. Salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia ada yang berprofesi sebagai dokter. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo dan pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki, ia bersama dengan dua tokoh nasionalis lainnya diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaishi Terauchi. Ia ikut serta menyusun RUUD 1945 dan mengusulkan agar pemungutan pajak di Indonesia diatur secara hukum. Nah, jadi teman-teman, di sini kan tokoh pendiri RI-nya yang ditanya itu siapa. Nah, kalau kalian misalnya bingung nih kira-kira di antara A sampai E ini jawabannya yang mana, di sini sebenarnya udah jelas teman-teman di keterangannya, yaitu dia berprofesi sebagai dokter. Nah, nih, dia berprofesi sebagai dokter ya teman-teman. Nah, terus itu ada nih kalimat yang gak mungkin kalian gak tahu dia nih. Mana dia? Mana tadi ya? Oh iya ini. Pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin BPUPKI. Nah, buat kalian yang tahu nih, siapa ketua BPUPKI teman-teman? Nah, kalau kalian gak tahu ketua BPUPKI, kalian kebangetan teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, ada ilmu baru juga nih teman-teman kalian dapatin kalau bahwa Dr. Rajiman Weddiodiningrat itu dia sebagai pengusul agar pungutan pajak di Indonesia diatur secara hukum nih teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa catat kalau si Dr. Rajiman Weddiodiningrat juga berperan sebagai pengusul kalau pungutan pajak di Indonesia harus diatur secara hukum teman-teman. Nah, kalian bisa catat nih si Rajiman Weddiodiningrat tuh latar belakangnya apa. Ini kalian bisa catat semua teman-teman kalau kalian mau catat. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Nah, ini kan soalnya panjang juga nih teman-teman, jadi aku langsung aja ke pertanyaannya ya. Sikap apakah yang harus kita kembangkan untuk terhindar dari tindak pidana pencucian uang? Nah, jadi tanpa kita perlu membaca dari awal nih semua keterangannya teman-teman, kita udah dapatin nih apa sih inti yang ditanyain teman-teman. Nah, yang ditanyain adalah tindak pidana pencucian uang ya teman-teman. Sikap apa yang harus kita kembangkan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. Nah, aku baca lagi nih optionnya teman-teman. Yang A, selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkan di luar kewajaran dari pemberi atau pemberiannya. B, mengembalikan barang atau uang yang nilainya jauh melampaui penghasilannya kepada orang yang memberikan sebelumnya, atau melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum. C, tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan akibat kedekatannya dengan seorang pejabat yang diduga akan melakukan korupsi. D, tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya. Yang E, melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada KPK. Oke teman-teman, di antara 5 option ini menurut kalian sikap mana nih yang harus kita kembangkan terhadap pencucian uang teman-teman? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih teman-teman, apa itu pencucian uang, apa itu gratifikasi teman-teman. Nah, kalau gratifikasi nih teman-teman, yaitu seperti pemberian hadiah gitu teman-teman, atau ucapan terima kasih. Nah, misalnya kayak gini, kalian nih mahasiswa akhir ya teman-teman, terus tuh mau
ujian skripsi. Nah, biar skripsi kalian tuh lancar semua teman-teman, diloloskan sama dosen, kalian itu datang ke rumah dosen dengan membawa parcel teman-teman. Ya walaupun sekilas itu kayak cuma membawa hadiah gitu, nggak kelihatan seperti tindak korupsi, tapi itu termasuk aja teman-teman, itu udah masuk ke tindak korupsi teman-teman, yaitu bagian gratifikasi gitu. Kalau bahasa lainnya itu ucapan terima kasih lah gitu teman-teman, pemberian hadiah gitu intinya. Nah, kalau pencucian uang tuh kayak pengalihan dana gitu teman-teman. Misalnya nih kalian melakukan korupsi nih, biar pas mau diperiksa nih kalian melakukan pentransferan dana ke rekening orang lain supaya kalian bersih terhadap uang-uang korupsi tersebut teman-teman. Jadi melakukan pencucian uang gitu. Nah, jadi sikap yang harus kita kembangkan itu yang mana teman-teman menurut kalian? Antara 5 option ini. Menurut aku di antara 5 option ini yang paling tepat itu adalah yang A teman-teman, yaitu selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkannya di luar kewajaran dan dari pemberi atau pemberiannya. Nah, kenapa aku jawab A? Karena kita itu harus teliti nih teman-teman terhadap uang yang masuk. Misalnya nih di ATM kalian tuh awalnya 10 juta, terus kalian gak pernah nabung, gak pernah nambahin saldo kalian, tiba-tiba di ATM kalian nambah jadi 100 juta. Jadi kalian harus teliti, kalian harus cek, kalian harus tanya sama pihak banknya itu kira-kira duit sebanyak itu masuknya itu dari mana, pengirimnya teman-teman. Jadi kalian jangan asal pakai aja, karena kalian bisa berkasus nantinya teman-teman. Jadi kalau yang B, C, D, dan E kenapa enggak? Karena yang B itu adalah mengembalikan barang atau uang yang nilainya jauh melampaui penghasilannya. Ini termasuk gratifikasi teman-teman. Ini termasuk gratifikasi ya. Kemudian yang C, tidak menerima semua pemberian. Ini juga gratifikasi teman-teman. Terus yang D, tidak menerima semua pemberian. Ini juga sama gratifikasi teman-teman. Intinya gratifikasi adalah pemberian hadiah teman-teman. Nah gitu ya. Terus tuh kalau yang E, melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada KPK. Nah kalau yang E ini nggak masuk ya teman-teman. Sebaiknya kita sebelum melaporkan ke KPK, kita periksa dulu nih. Kita cari tahu dulu nih uang ini dapatnya dari mana. Tahu-tahu dari saudara kalian ngirim, tiba-tiba kan main lapor aja ke KPK, kan nggak lucu teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Atau kalau kalian punya pendapat lain nih, komen di kolom komentar. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini kita langsung aja ya baca soalnya apa yang ditanyain. Perilaku yang ditunjukkan Cynthia merupakan bentuk bela negara, yaitu, oke teman-teman, berarti di sini berbicara tentang bela negara. Nah, coba kita baca nih ya keterangannya tuh, kira-kira Cynthia tuh bela negara dalam apa nih? Oke, Cynthia adalah seorang guru yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain mengajar, Cynthia juga mendidik murid-muridnya agar senantiasa mencintai bangsa Indonesia. Cynthia menjalankan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab, meskipun fasilitas pendidikan yang ada di daerah tersebut kurang memadai. Nah, oke. Sampai di situ teman-teman. Nah, menurut kalian nih, si perilaku Cynthia itu bela negara dalam bentuk apa nih teman-teman? A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Latihan dasar militer. C. Pengabdian sebagai TNI. D. Pengabdian sesuai profesi. E. Cinta tanah air. Oke teman-teman, soal ini tuh sering banget ya aku lihat, kayaknya di YouTube tuh sering banget keluar teman-teman. Jadi aku nggak apa-apa, aku masukin aja. Mana tahu ada kalian yang kurang paham nih teman-teman. Semoga kalian dengar dengan penjelasan aku ini kalian bisa paham. Nah, si Cynthia itu berarti seorang guru teman-teman. Jadi kita eliminasi nih jawaban yang nggak termasuk ke kategori si Cynthia teman-teman. Yaitu kita bisa eliminasi yang B dan C. Nah, kenapa aku eliminasi B sama C? Yaitu latihan dasar militer. Cynthia itu guru, bukan militer, teman-teman. Kemudian pengabdian sebagai TNI juga bukan ya, teman-teman, karena Cynthia itu adalah seorang guru. Nah, kalau cinta tanah air ini juga aku eliminasi, teman-teman, karena tidak ada sangkut pautnya dengan soal. Jadi, gak masuk ya, teman-teman. Nah, tersisa 2 option nih. Pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Nah, oke.
Kalau menurut aku, jawaban yang paling tepat itu adalah pengabdian sesuai profesi, teman-teman. Di mana profesi Cynthia adalah sebagai seorang guru, yang mana seorang guru adalah tugasnya untuk mengajar murid-muridnya supaya pintar dan bisa mencintai bangsa Indonesia, teman-teman, mencintai Indonesia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Misalnya juga aku kasih contoh lain, seorang dokter nih. Misalnya Cynthia itu seorang dokter, dia bertugas di daerah terpencil untuk bisa memperbaiki taraf derajat kesehatan di daerah terpencil tersebut. Maka si Cynthia itu wujud bela negaranya itu dalam bentuk apa, teman-teman? Jawabannya tetap sama ya, teman-teman, pengabdian sesuai profesi. Karena dokter itu bertugas untuk meningkatkan derajat kesehatan orang lain, derajat kesehatan manusia, teman-teman. Sama juga dengan guru, yaitu meningkatkan, membuat anak bangsa itu menjadi cerdas, mengajar murid-muridnya supaya jadi pintar. Jadi jawabannya itu adalah pengabdian sesuai profesi, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, teman-teman, ini dia next ke soal nomor 4. Kita langsung aja ya baca pertanyaannya seperti biasa. Narasi tentang sosok Inggit telah memberikan contoh tentang pentingnya sikap. Oke, teman-teman, kalau soalnya kayak gini nih, kita harus baca lagi nih keterangannya, teman-teman. Kita baca ya sama-sama, teman-teman. Inggit diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kemenkeu. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral hingga meraih gelar PhD. Saat di luar negeri, ia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas. Namun ia tolak. Inggit memilih kembali ke Indonesia sebab ia memenuhi janji yang diisyaratkan dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi. Nah, jadi sikap Inggit ini merupakan sikap apa nih, teman-teman? A. Integritas, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Herois, E. Chauvinisme. Oke, teman-teman, kalau kalian nonton nih video aku yang sebelumnya, aku sebelumnya udah jelasin nih tentang sikap integritas, teman-teman. Nah, sikap integritas itu adalah kesatuan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, teman-teman. Catat ya, teman-teman. Kalau integritas itu adalah kesatuan antara ucapan, sikap, dan tindakan, teman-teman. Nah, oke. Jadi, menurut kalian nih apa? Di sini udah ada kata kuncinya tadi, teman-teman. Kalau kalian benar-benar baca nih, udah ada kata kuncinya, yaitu ia memenuhi janji yang diisyaratkan dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi, sehingga ia menolak tawaran untuk mengajar di universitas luar negeri tersebut, teman-teman. Nah, jadi menurut kalian tuh apa, teman-teman? Jawabannya udah jelas ya, teman-teman. Kalau jawabannya itu adalah yang A, bahwa Inggit memiliki sikap integritas, dan seorang ASN juga diperlukan wajib memiliki sikap integritas, teman-teman, karena nggak boleh dong lain kita omong, lain di hati, lain juga tindakannya, teman-teman. Nah, jadi di si Inggit ini orangnya itu jujur, berintegritas, teman-teman, dan juga apa yang diucapinya, apa yang dipikirkannya itu juga sesuai dengan tindakannya, teman-teman. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Sepulang dari pengasingan, beliau tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional, yaitu di sini sepulang dari pengasingan. Oke, kita baca dulu nih keterangannya apa, teman-teman ya. Suandi Suryaningrat yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang berkontribusi sangat besar dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Pada masa pergerakan nasional, tokoh tiga serangkai ini berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang, meskipun pada akhirnya dia mengalami nasib dalam pembuangan di negeri Belanda. Sepulang dari pengasingan tersebut, beliau tetap aktif dalam kegiatan pergerakan nasional, yaitu Oke, teman-teman, berarti ini berbicara tentang Ki Hajar Dewantara ya, dimana Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan, dan lahirnya hari pendidikan itu hari apa, teman-teman? Yap, benar ya, teman-teman, tanggal 2 Mei ya, hari pendidikan. Oke, di sini kita langsung baca optionnya itu apa aja. A. Mendirikan organisasi sosial keagamaan. B. Bergerak di bidang pendidikan kebangsaan.
C. Turut aktif dalam pendidikan kolonial Belanda. D. Mengembangkan pergerakan di sektor ekonomi. E. Menghidupkan pergerakan politik Indispartij. Oke teman-teman, Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan 3 serangkainya yang pada masa membangun organisasi Indispartij atau IP ya teman-teman. 3 serangkainya itu bersama Dr. Wahidin, kemudian Doris Dekker, dan juga beliau teman-teman. Nah jadi yang ditanyain kan sepulang dari pembuangan di negeri Belanda tersebut tuh kira-kira Ki Hajar Dewantara itu ngapain teman-teman? Ya buat kalian yang masih ingat nih sama pelajaran sejarah IPS teman-teman waktu zaman sekolah dulu di SMP ataupun di SMA itu ada, kalian pasti masih ingat dan jawabannya itu adalah yang B teman-teman, yaitu bergerak di bidang pendidikan kebangsaan, yang mana waktu itu Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa teman-teman dan mencetuskan yang namanya istilah Tuturi Handayani teman-teman. Nah itu ya kalau kalian masih ingat. Kalau kalian lupa bisa dibuka-buka lagi buku sejarahnya atau bisa searching di Google teman-teman. Oke, itu dia tadi teman-teman soalnya. Aku cukupin dulu sampai 5 teman-teman supaya kalian gak bosan. Dan gimana menurut kalian soalnya, apakah HOTS teman-teman, ataukah buat kalian nih yang pernah ikut tes CPNS, apakah soal-soal TWK CPNS modelnya kayak gitu teman-teman? Komen di kolom komentar ya. Dan juga tinggalin komentar yang membangun buat aku. Kemudian dukung terus channel aku dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya teman-teman. Dan insya Allah aku next video aku bakalan bahas tentang TIU, tentang hitung cepat teman-teman. Dan buat kalian supaya nggak ketinggalan video aku, nyalakan loncengnya ya teman-teman. Dan juga kalian bisa follow Instagram aku teman-teman kalau misalnya kalian mau nanya-nanya seputar CPNS atau nggak soal-soal CPNS atau tips dan triknya, silahkan DM aku di Instagram aku. See you next video, bye bye.